Selamat malam, perkenalkan nama saya Nadira, NIM 13122000278. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kasus cyber. Salah satu contoh yang saya akan ambil yaitu tentang kebocoran data di platform e-commerce Tokopedia pada 2020. Pada bulan Maret 2020, Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, mengalami pelanggaran keamanan cyber. Kelompok peretas yang dikenal sebagai Sing Hunter berhasil mengakses basic data Tokopedia, mencuri informasi pribadi pengguna seperti nama lengkap, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, dan sandi yang telah dihack menggunakan algoritma. Kemudian pada April 2020, kebocoran data sekitar 15 juta data itu dicuri. Kemudian tidak sampai di situ saja. Pada bulan Mei 2020, Sing Hunter juga mengklaim memiliki data dari 91 juta akun pengguna Tokopedia dan menjualnya di pasar gelap dark web. Dan sekitar harganya itu $5.000. Data yang dijual mencakup informasi pribadi pengguna seperti nama lengkap, alamat email, dan bagaimana sih dampak dari implikasi platform ini. Dampaknya itu bisa jadi data kita tuh akan digunakan untuk penipuan informasi pribadi seperti email, nomor telepon, dan nomor telepon bisa digunakan untuk menipu orang lain. Terus pencurian identitas. Data pribadi yang bocor dapat dimanfaatkan untuk melakukan pencurian identitas. Serangan brute force. Meskipun kata sandi dihack, peretas dapat mencoba memecahkan penggunaan serangan brute force, terutama jika pengguna menggunakan kata sandi yang lemah dan sangat umum. Bagaimana sih seharusnya itu respon Tokopedia? Tokopedia mengklaim bahwa salah satunya respon Tokopedia mengklaim bahwa data sensitif seperti informasi pembayaran dan kata sandi pengguna tetap aman karena di ekskripsi perusahaan menyarankan penggunaan untuk segera mengganti kata sandi mereka dan melakukan fitur keamanan 2 langkah tambahan seperti autentik 2 faktor OTP. Selain itu, Tokopedia bekerja sama dengan lembaga pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Badan Cyber dan Sandi Negara untuk menyelidiki insiden ini dan meningkatkan sistem keamanan mereka. Implikasi hukum yang dapat terjadi dalam kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Meskipun perlindungan data pribadi telah disahkan pada tahun 2022, pada saat kejadian Tokopedia ini yang terjadi pada 2020, regulasi terkait perlindungan data pribadi masih terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya perusahaan untuk proaktif dalam melindungi data pengguna dan transparan dalam mengklaim insiden keamanan. Dan bagaimana sih cara mengatasi apabila terjadi peretasan untuk para pengguna? Rekomendasi untuk pengguna ini untuk melindungi diri dari potensi penyalahgunaan data, disarankan untuk mengganti kata sandi segera, dan akun lain yang menggunakan kata sandi yang serupa di Tokopedia itu. Aktivasi 2 langkah, gunakan autentik 2 faktor untuk menambah lapisan keamanan, dan waspada pada phishing. Hati-hati terhadap email atau pesan yang mencurigakan yang meminta informasi pribadi. Dan pantauan aktivitas akun, periksa aktivitas akun secara berkala untuk mendeteksi aktivitas yang bisa terjadi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.